Jadi yang kita inginkan itu perbaikan. Perbaikan itu tidak bisa dilakukan kalau tidak dimulai dengan perasaan, oh kita belum sempurna. Oh ada yang enggak benar. Tapi kalau sudah merasa sempurna, sudah merasa tidak ada yang kurang, lalu siapa yang bisa mengkoreksi polisi? Di negara ini pada saat ini tidak ada institusi yang lebih besar dan lebih powerful dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dulu kita punya yang namanya KPK sebagai super body yang bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kalau yang kita alami dan dinyatakan oleh banyak pengamat, mereka berada di bawah kendali Kapolri. Kan itu nih, kita mengalami kemarin begitu ditetapkan calon dalam pilkada langsung ditersangkakan. Kita mengalami calon-calon kepala daerah kita ditekan tidak mengkampanyekan gubernur kalau tidak mau diganggu dalam pilbub dan pilwali. Jadi kan ini sesuatu realita yang kita hadapi yang tidak diketahui orang banyak kecuali kita bersuara. Jadi kami tidak bermaksud melucuti Polri. Yang kami ingin lucuti adalah kehendak menyimpang dari oknum maupun petinggi-petinggi yang bisa menggerakkan anggota Polri yang sebenarnya berada di jalur yang benar. Jadi ini bukan datang dari rasa benci, rasa karena kalah pilkada, kan itu enggak ada hubungannya kalau menurut saya. Karena dalam pilkada pun kita tidak kalah walaupun kita kehilangan beberapa provinsi penting. Yang sebenarnya juga kita enggak pernah menang, misalnya Jawa Barat, Banten, ya Banten pernah lah, Jawa Timur. Itu kan kita enggak ada persoalan. Kita mengucapkan ini agar kita sebagai bangsa mulai melihat apa yang kurang untuk kita melangkah lebih maju. Harus ada koreksi. Karena tidak ada di dalam Tribrata dan Catur Prasetya ini kewajiban bagi seorang Bayangkara, apalagi Kapolri, untuk patuh dan taat kepada kekuasaan. Patuh dan taatnya kepada Undang-Undang Dasar dan Konstitusi, pada Pancasila. Jadi walaupun dia berada di bawah presiden, presiden sebagai entitas kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal-hal di luar berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan kepentingan negara, polisi tidak boleh masuk-masuk. Sehingga semua adem ayem. Nah kita harus berterima kasih sama rakyat Indonesia ini kemarin pilkada pertama kali dalam sejarah. 545 daerah pada saat pelaksanaan tidak ada konflik diametral terjadi. Kita bangga sama rakyat Indonesia. Juga tidak ada calon-calon yang sudah merasa ditekan, dikerjain, diintimidasi, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Yang menjadi masalah pada pemilu kada yang kemarin berdasarkan pengalaman kami, ya, itu adalah karena adanya pihak-pihak yang tidak berhak di luar aturan yang ada kemudian ikut cawe-cawe di dalamnya. Itu problem yang kita hadapi. Nah oleh karena itu kalau menurut saya, menurut kami merasa perlu menyampaikan kemarin warning itu, alarm itu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan demokrasi kita, menyelamatkan masa depan kita. Karena enggak terbayangkan oleh saya ketika lembaga kepolisian Republik Indonesia, institusi yang kita sayangi itu, kemudian menjadi alat kekuasaan, bukan alat hukum. Lalu pada siapa lagi kah kita anak bangsa ini kemudian harus mencari keadilan, ketentraman, kenyamanan. Kan ini yang harus menjadi diskurs kita. Jangan buru-buru langsung dibunuh misalnya, menolak ini, menolak itu. Ayo kita sama-sama duduk, ayo kita bangun konsensus bersama. Karena saya tidak yakin 100% apa yang dilakukan kepolisian selama ini sudah benar. Mari kita perkuat hal-hal yang harus kita perkuat. Mari kita koreksi hal-hal yang harus dikoreksi.
Kalau tidak ada kerendahan hati dari para petinggi kepolisian, masalah bangsa kita ini akan bertambah buruk.